Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Jika berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya persepsi, sambil persepsi. Akhna Nasiruddin Purwanto hadir ya. Akhna Daniswara hadir. Ahmad Hamzah Nabawi hadir. Ahmad Ihsan Fakih izin ya. Wah, izin apa? Oh, acara keluarga. Oke. Ahmad Rizky Ramadan, Anaf Zulfarabi. Wah, sehat Anaf? Alhamdulillah. Alfredo Fikwera. Wah, sehat ya Alfredo. Arsa Galintama Faisal hadir. Oke, Arsa. Devan Maulana Adha hadir. Devan. Nyanyi bareng-bareng yuk. Ciptaannya Pak Sudarnoto. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemarin kalian sudah belajar tentang lingkungan, ya kan? Lingkungan biotik, abiotik, lingkungan sosial budaya. Kemudian tentang data kependudukan, yaitu cara dinamika, menghitung datalitas. Datalitas itu kan artinya lahir, ya kan? Kemarin datalitas artinya lahir. Jadi yang menentukan pertambahan penduduk itu datalitas, kelahiran. Yang kedua adalah mortalitas, apa? Kematian. Ya, nama lain datalitas itu fertilitas. Datalitas, fertilitas itu sama. Barikan datanya gitu kan. Datalitas, fertilitas sama. Mortalitas apa tat? Kematian. Yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Itu yang menentukan dari dinamika pendudukan. Datanya kemarin cara memperolehnya ada survei, ada sensus. Sensus dulu ya kan, ada survei, kemudian ada registrasi. Survei itu cuma ngambil sampel ya kan. Sekarang pemilu itu kan ambilnya survei, berarti sampel, enggak semua seluruh rakyat Indonesia diambil, ditanya, enggak. Kalau semuanya itu namanya sensus. Sensus begitu mahal, biasanya 10 tahun sekali. Biasanya di belakangnya 0, 2010, 2010, 2020, 10 tahun sekali. Karena biayanya mahal, triliunan rupiah. Kemudian survei agak lebih murah, miliaran rupiah. Yang ketiga registrasi, bayarnya cuma pegawai dan orang aktif registrasi itu, orang datang ke situ. Itulah data kependudukan. Itu kemarin sudah kita pelajari semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih kualitas dan kuantitas penduduk atau sumber daya manusia bagi pembangunan. Karena suatu negara bisa menjadi negara maju, itu butuh namanya SDM yang unggul, yang hebat, yang cerdas. Ya, maka dari itu sesuai dengan misi negara kita saat ini, yaitu Indonesia Emas 2045. Dengarkan baik-baik ya.
Silahkan buka buku paket kalian, halaman 90. Ya, tentang kuantitas dan kualitas penduduk. Ya, agak bawah, ya. Menyesuaikan, itu. Ya, silakan dilihat dulu tentang kuantitas dan kualitas penduduk. Ya, saya ingin bertanya pada kalian, berapakah jumlah penduduk Indonesia menurut sensus tahun 2020? Walaupun masa COVID, Indonesia tetap melakukan sensus. Wah, 270,2 juta jiwa. Wah. Berapa persenkah jumlah penduduk Indonesia yang lulus jenjang SMA? Ayo. 63, 95% ya. Itu yang lulus SMA. Kemudian saya ingin tanya lagi, terakhir ya kan? Dari 270 juta penduduk Indonesia, persebarannya merata atau tidak? Tidak. Oke, kalian bisa jawab tidak ya. Pulau mana yang paling padat? Jawa. Why? Kenapa? Jawa adalah kunci ya, apalagi? Iya. Pusat pemerintahan, pusat industri, pusat bisnis di Jawa. Ada beberapa kota besar penunjangnya. Ya. Oke. Karena ini jumlahnya banyak. Ada 32 anak di presensi saya, yang nggak berangkat ada 4. Kita bagi presensi kelompok di sini ya menjadi 5 kelompok biar nanti enak dalam kerjasamanya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Saya hitung ya, mulai dari sini ya. Yang bawa laptop angkat tangan, berarti nanti nggak saya hitung. Itu jadi kelompoknya. Oke, yang bawa laptop 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 nanti sama Rajepta, kelompok 2 sama siapa? Raka, kelompok 3 sama Gozi, kelompok 4 sama Eza, kelompok 5 Mas sama Aza. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, 1 lagi. 1, 2. Saya bagikan LKPD ya. Nanti ini sebagai langkah-langkah untuk pembuatan media presentasi. Apa? Ya, diputar aja. Oke, KPD saya bagikan ya. Diputar berhadapan. Saya sambil bagikan LKPD ya. Oke ya. Kalian sudah menerima LKPD. Oke. Nanti silakan nanti dibaca LKPD-nya. Sambil dibaca-baca, sama di bukunya dibaca. Kalian nanti akan saya kasih sebuah video. Nanti kalian di video itu ngapain Ustadz? Kalian akan membuat presentasi. Silakan di-scan. Kelompok 1 silakan scan. Oke, silakan scan. Silakan diamati videonya, dilihat. Belum? Sudah? Apa? Judulnya apa? Gerzi? Oke, Gerzi mendominasi penduduk. Betul sekali. Oke. Saya delay ya untuk diskusinya, kemudian kalau pembuatannya saya delay dulu ya. Masih di level pekerja, kerah biru atau pegawai pemerintah. Yang lebih menyedihkan, sebanyak 36,32% pekerja adalah tamatan SD, SMP. Rencana itu berarti membahas kita pembahasan tapi dia bro Kelompok 1 saya jelaskan dulu biar nggak lupa. Untuk alat dan bahan sudah. Canva-nya taruh. membahas Oke. Ini judulnya dikasih.
modul. Kemudian pakai Canva, PowerPoint ataupun video infografis, ya, gitu ya. Cara pembuatan langkah-langkah dalam membuat itu, ya. Kemudian untuk pembahasan, kamu menekankan itu PowerPoint atau apa? Oh enggak, PowerPoint atau video? PowerPoint berarti penekanannya. Slide 1 apa, slide 2 apa, slide 3 apa, dan ini kalimat untuk memudahkan kalian nanti presentasi. Dari ini dibuat jadi kalimat. Paham? Oke. Stunting, terus habis itu apa lagi ya? Memberikan contoh. Iya, memberikan contoh. Katanya apa? Kata buku. Stunting dan memberikan contoh. Anak lebih rentan terhadap penyakit Buat anak. Indonesia Emas, wah merangkai dari tadi, wah dari semuanya. Keren ya, Indonesia Emas ya. Mungkin kalian bisa lihat tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, karena itu memang ada yang meragukan apakah Indonesia bisa mencapai menjadi negara maju tahun 2045. Karena pertumbuhan Indonesia itu hanya 5%. Itu pun sektor hanya ditopang sektor-sektor yang kecil banget. Sektor yang lain lemah. Nah, itu bisa jadi koreksi ya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita emas Indonesia pada 2024 sudah berjalan. Namun masih banyak halangan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah stunting. 1 dari 5 anak yang lahir di Indonesia mengalami stunting. Penyebabnya begitu beragam. Salah satunya adalah makanan manis, terus junk food yang tidak mengandung protein yang berguna untuk membantu pertumbuhan anak di Indonesia. Berikut ini adalah dampak dari stunting. Yang pertama yaitu kemampuan belajar melambat, dan yang kedua adalah berisiko terkenanya penyakit kronis, dan yang terakhir memiliki tubuh pendek dan berat badan yang rendah. Solusi untuk mencegah stunting yaitu bisa dilakukan mengonsumsi makanan dengan protein yang tinggi, rutin periksa kehamilan, lalu mengonsumsi tablet tambah darah jika diperlukan, terapkan pola hidup sehat seperti menghindari konsumsi rokok dan nafsa. Pak, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Wah, keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperlihatkan data dominasi usia produktif di Indonesia. Menurut Kemendagri sendiri, Indonesia memiliki 273 juta jiwa dan ini diambil pada tahun 2021. Menurut data tersebut, Indonesia mengalami bonus demografi yang diperkirakan oleh pemerintah sendiri. Bonus demografi mengalami puncaknya pada tahun 2025 hingga 2030. Dominasi usia produktif, sambil kalian memperhatikan ke depan, itu usia produktif itu 0 sampai 15 sampai 64 itu disebut usia produktif. Jadi kalian ini termasuk usia produktif, tetapi belum produktif karena masih sekolah. Produktifnya hanya belajar, belum bekerja. Karena dalam teorinya produktif di sini adalah bekerja. Jadi teori ini harus butuh penyesuaian. Sehingga bonus demografi itu, maka menghitungnya itu bukan dari usianya, tetapi dihitung dari seberapa besar angkatan kerja manusia yang kerja di Indonesia. Maka itu akan menemukan, oh, yang kerja itu sekian juta, menanggung sekian juta. Maka itu akan menumbuhkan namanya proyeksi pertumbuhan
ekonomi. Dia akan dependensi atau beban kehidupan di Indonesia bisa ditanggung atau tidak. Itu dari angkatan kerja, dari yang kerja. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Tadi presentasinya bagus-bagus. Kemungkinan memang perlu dikuatkan lagi di dalam penguatan presentasi, terutama di bagian-bagian lain. Oke, tadi kalian sudah melakukan presentasi bagaimana tentang pendidikan tadi, ya, pendidikan di Indonesia bagaimana tadi sudah menjelaskan. Kemudian yang kedua tentang stunting di Indonesia, itu kan. Itu masalah pendudukan di klasik dan itu belum terpecahkan di Indonesia, belum selesai kasus stunting. Kemudian yang ketiga adalah tentang usia produktif, kan? Usia produktif di Indonesia bagaimana? Wah, ternyata sudah dikulik banyak di kelompok ketiga. Kelompok 4 Gen Z tadi cukup bagus, ya, walaupun data-datanya sudah lengkap, tetapi tidak tertampil ya di PowerPoint, ya, tidak tertampil. Semoga nanti bisa ditampilkan lagi. Kelompok 5 juga bagus dan itu bisa memberikan gambaran bagaimana untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Wah, sekali. Sebelum kita mengakhiri, silakan kalian mengerjakan kuisi. Silakan di-scan barcode-nya. Di-scan aja, diklik. Nanti dikerjakan kuisinya. Waktunya cuma 30 detik. Memikir cepat, berpikir cepat. 1 menit paling. Kuisi, silakan dikerjakan. Itu tadi semua sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Silakan dikerjakan semua. Itu akan menjadi nilai ulangan harian kalian. Jadi dikerjakan sungguh-sungguh, ya. Oke. Dah? Belum bisa? Coba lagi. Nanti yang remedial, nanti ada soalnya paper, ya. Di pertemuan berikutnya ada remedial. Jadi nanti nilai yang remedial saya kasih. Ini yang remedial, silakan. Ini ya, ada tugasnya untuk remedial. Oke, terima kasih untuk pengerjaannya. Alhamdulillah sudah di ujung pembelajaran. Oke, perhatikan dulu ke depan. Oke, semuanya, minta tolong perhatikan dulu ke depan. Oke, perhatikan dulu ke depan. Alhamdulillah ya, telah selesai pembelajaran dari ini. Bagi yang remedial, insya Allah nanti hari Senin saya akan kasih remedialnya di kuisi atau paper. Kuisi, oke, pakai kuisi lagi. Nanti ada lagi tambahan. Bagi yang remedial, nanti ada kalian akan merangkum. Rangkumannya nanti besok hari Senin. Saya tunjukkan untuk rangkumannya. Yaitu merangkum tentang kualitas SDM Indonesia dari data Indonesia, yaitu data BPS 2020 sampai 2023. Maksudnya kalian pilih apakah kalian pakai data 2020 boleh, data 2001 boleh, 2022 boleh, 2023 boleh. Bebas ya ngerangkumnya. Kemudian bagi yang sudah selesai KKM-nya adalah 77 ya. Jadi nilainya minimal 70 atau benar 7. Itu nanti ada pengkayaan. Pengkayaannya nanti kalian akan belajar tentang bagaimana Indonesia emas, seperti apa, cari artikelnya. Begitu ya. Nanti saya bagikan jurnalnya ataupun artikelnya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Beri aplaus lagi sekali lagi untuk kalian semua. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan hari Senin.
jam keberapa ya? Jam 9 ya. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pelajaran ini dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk attention-nya. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Semoga di akhir pekan ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.